Akhir-akhir ini mulai terjadi di beberapa negara, di Eropa, di China, krisis energi yang semuanya nggak duga. Singapura bisa gelap gegara gas RI, seberapa gede ekspornya? Solar di beberapa daerah sempat langka. Kelangkaan ini muncul di tengah kabar krisis energi yang melanda sejumlah negara. Lalu, apakah krisis energi melanda Indonesia? Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengatakan, Indonesia tidak dalam kondisi krisis energi, sebab Indonesia memiliki sejumlah sumber energi. Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengelolaan sumber energi tersebut. Presiden Jokowi ikut mengomentari krisis energi yang belakangan ini melanda beberapa negara di dunia. Pihaknya menilai ada berkah untuk Indonesia. Akhir-akhir ini mulai terjadi di beberapa negara, di Eropa, di China, krisis energi yang semuanya nggak duga. Dengan kenaikan harga komoditas, Jokowi yakin perekonomian di daerah juga akan ikut terdorong naik, sebab beberapa daerah di Indonesia bergantung pada komoditas. Oleh karena itu, Jokowi menyambut baik diselenggarakannya Apkasi Otonomi Expo 2021. Melalui pameran ini, para pemerintah kabupaten bisa menunjukkan kekuatan ekonomi masing-masing dan bisa saling berkolaborasi untuk memperkuat ekspor, termasuk perluasan pasar-pasar ekspor baru dan jangan lupa sekali lagi pasar dalam negeri yang sangat potensial yang sangat besar. Karena jumlah penduduk kita 270 juta dan kelas menengah bertumbuh sangat pesat, ini yang harus menjadi peluang untuk memperkuat industri dalam negeri kita. Jangan sampai pasar yang sangat besar ini diambil produk-produk negara lain. Berbicara mengenai kondisi Singapura sendiri terancam krisis energi karena pasokan gas alam dari Indonesia belum pulih. Jika krisis energi terjadi, Singapura bisa gelap gulita. Singapura terancam gelap gulita karena krisis energi yang menghantuinya. Sejumlah perusahaan penyedia listrik di negara tetangga Indonesia itu kini bertumbangan. Indonesia bisa jadi faktor penyebabnya karena pasokan gas alam ke Singapura dari tanah air belum sepenuhnya pulih sejak mengalami gangguan pada Juli lalu. Adanya gangguan impor gas dari Indonesia juga disebut jadi salah satu biang keladinya. Memang, seberapa besar ekspor gas Indonesia ke Singapura? Benarkah Indonesia sangat berpengaruh dalam penyediaan energi atau gas di Singapura? Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas pada 2020, setidaknya ada 3 kontrak ekspor gas Indonesia ke Singapura dengan pasokan minimal sekitar 700 juta standar kaki kubik per hari. Dari data BP Statistical Review 2021, konsumsi gas alam Singapura pada 2020 sekitar 1,22 miliar kaki kubik per hari. Itu artinya hampir 60% pasokan gas Singapura memang berasal dari Indonesia. Kontrak tersebut yakni ekspor gas pipa ke GSPL Singapura dan 2 kontrak ekspor gas pipa ke Semgas. Ini merupakan kontrak gas pipa dari lapangan gas yang dikelola oleh ConocoPhillips Gresik Ltd dan PetroChina ke Gas Supply Pte Ltd, perusahaan gas di Singapura. Volume kontrak sebesar 350 miliar British Thermal Unit per hari dan kontrak akan berakhir pada 2023. Selanjutnya, kontrak ekspor gas dari lapangan gas yang dikelola Medco Natuna, Premier Oil, dan Star Energy ke Sembcorp Gas, perusahaan gas di Singapura. Kontrak akan berakhir di 2028. Sumber gas diambil dari sejumlah blok di Laut Natuna Barat seperti South Natuna Sea Block B yang saat itu dikelola ConocoPhillips. Kemudian sejak 2016 sudah diambil alih Medco INP Natuna Ltd, lalu kakak blok yang dioperasikan Gulf Resorts Kakap Ltd. Namun kini dioperasikan Star Energy Kakap Ltd, Natuna Sea Block A, dan Premier Oil Natuna Sea. Ada juga kontrak ekspor gas dari lapangan gas yang dikelola Premier Oil ke Sembcorp Gas, perusahaan gas di Singapura. Kontrak juga akan berakhir pada 2028. Dunia krisis energi yang pegang batu bara, CPO nikel, ini ramalan Jokowi. Belakangan ini beberapa negara sedang dilanda krisis energi. Hal itu membuat beberapa harga komoditas merangkak naik. Presiden Joko Widodo menilai di balik krisis energi yang terjadi di beberapa negara belakangan, memberikan keuntungan bagi Indonesia. Apalagi ekspor Indonesia masih banyak dari sektor komoditas. Dengan kenaikan harga komoditas, Jokowi yakin perekonomian di daerah juga akan ikut terdorong naik, sebab beberapa daerah di Indonesia bergantung pada komoditas. Dalam acara peresmian pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2021, Jokowi mengatakan, Akhir-akhir ini mulai terjadi di beberapa negara, di Eropa, di China, krisis energi yang semuanya nggak duga, tapi kita diuntungkan karena harga komoditas naik. Saya kira daerah yang memiliki kelapa sawit,
yang memiliki batu bara senang semuanya, atau yang memiliki nikel, atau yang memiliki tembaga, semuanya senang karena ekonomi di daerah penghasil komoditas itu pasti akan merangkak naik. Insya Allah akan merangkak naik. Oleh karena itu, Jokowi menyambut baik diselenggarakannya Apkasi Otonomi Expo 2021. Melalui pameran ini, para pemerintah kabupaten bisa menunjukkan kekuatan ekonomi masing-masing dan bisa berkolaborasi untuk memperkuat ekspor, termasuk perluasan pasar-pasar ekspor baru dan jangan lupa, sekali lagi, pasar dalam negeri yang sangat potensial yang sangat besar. Karena jumlah penduduk kita 270 juta dan kelas menengah bertumbuh secara pesat. Ini yang harus menjadi peluang untuk memperkuat industri dalam negeri kita. Jangan sampai pasar yang saat ini besar diambil produk-produk negara lain. Di depan para pemimpin daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Jokowi menegaskan semua pihak harus siaga menghadapi semua hal yang tidak pasti. Karena dunia global sekarang ini betul-betul penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan ketidakpastian. Pihaknya lantas menyinggung krisis yang menimpa Eropa dan Cina. Menurut Jokowi, hal itu tidak ada yang menduga. Kendati demikian, ex-gubernur DKI Jakarta itu tidak menampik kalau Indonesia diuntungkan karena harga komoditas naik. Jokowi mengatakan perekonomian daerah, terutama perdagangan, investasi, dan turisme harus segera digerakkan kembali di tengah perjuangan negeri ini melawan pandemi virus COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia sejak Maret 2020. Pertama-tama saya apresiasi inisiatif APKASI untuk segera menggerakkan perekonomian daerah. Antara lain lewat Expo ini, saya setuju perdagangan, turisme, investasi harus mulai digerakkan. Jangan terlambat, tetapi dengan catatan kesehatan tetap nomor 1. Ujar Presiden Joko Widodo. Kepala negara menegaskan perekonomian harus tetap diaktifkan kembali, tetapi dengan tetap waspada terhadap masalah kedisiplinan protokol kesehatan. Vaksinasi menurut Jokowi harus cepat dilanjutkan. Sebagai informasi, Indonesia sudah menyuntikkan 171 juta dosis ke rakyat. Dan targetnya nanti sampai di akhir Desember akhir tahun itu minimal 270 juta dosis. Jadi masih banyak sekali dalam 2 bulan lebih yang harus kita lakukan, utamanya berkaitan dengan vaksinasi. Terkait dengan harga komoditas, berdasarkan catatan tim riset CNBC Indonesia, harga batubara memang masih turun pada perdagangan Selasa kemarin, di mana harga batubara di pasar ICE Newcastle atau Australia ditutup $220,9 per ton, ambles 6% dari sebelumnya. Meski kemarin turun tajam, harga komoditas ini masih membukukan lonjakan 34,85% dalam sebulan terakhir. Sejak akhir 2020 year to date, harga meroket 197,33%. Sementara itu, kontrak minyak sawit mentah sudah diperdagangkan lagi pada Rabu 20 Oktober 2021, pukul 10.51 waktu Indonesia Barat. Harga CPO di Bursa Malaysia tercatat Rp5.008 Malaysia per ton, melonjak 1,25% dibandingkan penutupan perdagangan awal pekan ini. Harga CPO pun semakin mendekati rekor tertinggi sepanjang sejarah. Rekor tersebut tercipta pada 30 Oktober 2021 di Rp5.021 Malaysia per ton.